You're the one that I want to be with. Never want to be separated. Oh, I'm captivated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tokoh tiga serangkai. Yang pertama ada tokoh tiga serangkai. Tokoh Edisi Partridge atau yang lebih dikenal dengan sebutan tiga serangkai. Mereka terdiri dari Dawes Dekker atau yang biasa dikenal juga sebagai Danu Dirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara. Ernest Francois Eugen Dawes Dekker atau yang lebih mudah dikenal dengan Dawes Dekker adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia keturunan Belanda Jawa. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur dan memiliki peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Awal kehidupan dan pendidikan. Dawes Dekker berasal dari keluarga campuran. Ayahnya adalah seorang Belanda sekaligus bankir bernama Auguste Henry Edward Dawes Dekker. Sedangkan ibunya seorang Indo dari ayah Jerman dan ibu Jawa bernama Louisa Margaretha Neumann. Ia menempuh pendidikan dasar di Europese Lagare School Batavia, sekolah khusus keturunan Eropa. Sayangnya, tempatnya menuntut ilmu harus berpindah-pindah karena ayahnya yang juga sering dipindah tugaskan. Setelah lulus sekolah, ia bekerja di perkebunan kopi Sumbur Durun di Malang. Dari situ, Dawes Dekker akhirnya melihat secara langsung penindasan yang dilakukan oleh orang Belanda dan Eropa kepada pekerja pribumi. Bahkan, ia sering memberikan pembelaan sehingga harus bersitegang dengan rekannya yang membuatnya dipecat. Pengalamannya bekerja di perkebunan membuatnya sadar akan ketidakadilan yang dialami pribumi. Perjuangan politik. Dawes Dekker kerap berkumpul dengan tokoh-tokoh pergerakan karena rumahnya di Batavia dekat dengan Stovia. Bahkan saat Budi Utomo didirikan, Dawes Dekker juga merupakan salah satu di dalamnya. Namun, ia kurang mendapat ruang karena pergerakan Budi Utomo terbatas pada kebudayaan Jawa. Kemudian, Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Suryaningrat mendirikan Indische Partij pada 1912. Namun, pada 1913, Indische Partij dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo yang mengkritik pemenjaraan Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara pun kena imbas. Tokoh tiga serangkai kemudian dibuang ke Belanda. Sepulang dari pembuangan, Dawes Dekker kembali melanjutkan perjuangan. Ia berjuang melalui sektor pendidikan dengan mendirikan Kesatrian Institute. Setelah dipecat, Dawes Dekker kemudian memutuskan pergi ke Afrika Selatan untuk ikut Perang Boer II melawan Inggris. Perang Boer II adalah perang yang terjadi di antara Kekaisaran Britania melawan penduduk Boer, bangsa keturunan Belanda di dua negara merdeka, Republik Transvaal dan negara bebas Oranje. Sayangnya, ia ditangkap dan sempat dipenjara. Kemudian, ia dipulangkan ke Hindia Belanda. Sejak kala itu, dia semakin berjuang melawan penindasan kolonial Hindia Belanda terhadap pribumi. Pada saat Perang Dunia II, ia dicurigai sebagai pendukung Nazi dan diasingkan ke Suriname karena memiliki darah Jerman. Ia diasingkan hingga Perang Dunia II berakhir. Pada akhir tahun 1946, ia kembali ke Indonesia dengan cara sembunyi-sembunyi. Pasca kemerdekaan. Peran dalam pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka, Dawes Dekker aktif dalam pemerintahan dan pernah menjabat sebagai menteri. Setelah itu ada perubahan nama. Untuk menghindari penguasaan Belanda dan lebih menyatu dengan masyarakat Indonesia, Presiden Soekarno memberikan nama baru kepada Dawes Dekker, yaitu Danu Dirja Setiabudi. Nama ini dipilih agar inisial DD tetap dapat digunakan. Setelah itu dia wafat. Ia meninggal dunia pada tahun 1950 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Setelah itu ada kontribusi utama. Ia adalah pelopor nasionalisme Indonesia. Dawes Dekker adalah salah satu tokoh yang paling awal menyuarakan nasionalisme Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan. Ia juga salah satu pendiri Indische Partij. Partai ini menjadi tonggak awal pergerakan nasional Indonesia yang modern. Setelah itu dia juga inspirasi bagi generasi muda. Semangat juangnya menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dr. Cipto Mangunkusumo atau lebih dikenal sebagai Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia yang lahir pada 4 Maret 1886 di Jepara.
Ayahnya, Mangunkusumo, merupakan seorang pejabat pemerintah di Jepara, sedangkan ibunya bernama R.A. Suratmi. Sejak kecil, Cipto dikenal sebagai sosok yang gemar belajar dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pada usia 6 tahun, Cipto mulai bersekolah di sekolah Belanda, yaitu Europeische Luxury School, dan lulus dengan nilai terbaik di antara siswa lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Cipto melanjutkan pendidikannya ke School tot Opleiding van Indische Artsen atau STOPIA, yaitu sebuah sekolah pendidikan dokter bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Di STOPIA, Cipto belajar ilmu kedokteran dengan tekun dan gigih. Ia memanfaatkan pendidikan kedokterannya untuk membantu sesama dan dikenal sebagai dokter rakyat. Ia pernah menjadi anggota Budi Utomo, namun ia sempat mengalami konflik dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat akibat perbedaan pandangan, sehingga ia memutuskan untuk keluar dari organisasi tersebut dan mendirikan organisasi bersama Douwe Dekker dan Ki Hajar Dewantara yang bernama Indische Partij. Ia juga pernah menjadi wartawan di The Lokomotif, The Express, dan Het Tijdschrift. Ia merupakan pelopor berdirinya Indische Partij. Ia juga pernah menulis artikel berjudul Crack of Fresh, yaitu respons dari Cipto Mangunkusumo terhadap tulisan Ki Hajar Dewantara, yang mana tulisan itu menyebabkan Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan. Kemudian ia pun diasingkan ke negeri Belanda akibat tulisan artikelnya pada tahun 1913. Pada tahun 1914, ia kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Insulinde, yang mana kelanjutan dari Indische Partij. Kemudian Insulinde tersebut berganti nama menjadi National Indische Partij. Ia juga pernah menjadi Volksraad pada tahun 1918. Volksraad merupakan parlemen yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Perannya ini seperti DPR kalau sekarang. Kemudian ia ditahan Belanda dan dibuang ke Banda pada tahun 1928 karena dicurigai terlibat dalam pemberontakan PKI di tahun 1926 dan 1927. Jasa Dr. Cipto Mangunkusumo untuk Indonesia. Yang pertama, ada di bidang politik. Cipto Mangunkusumo aktif dalam perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri dan anggota Indische Partij yang berjuang untuk pemerintahan sendiri melalui jalur parlementer. Meskipun tidak menjadi anggota resmi Algemene Studi Club dan TNI, Cipto tetap dihormati sebagai pemikir yang berpengaruh bagi generasi muda. Lalu, kontribusi dalam bidang kedokteran. Cipto Mangunkusumo memiliki prestasi cemerlang dalam membasmi wadah pes di Malang, Jawa Timur, bersama beberapa dokter lainnya. Sebagai penghargaan, pemerintah Belanda memberikannya Willem kelas 3. Namun, Cipto menolaknya. Lalu, pejumbang pemikiran. Cipto Mangunkusumo berperan penting dalam pejumbang pemikiran bagi generasi muda, terutama dalam menyebarkan ide pemerintahan sendiri dan mengkritik penjajahan Hindia Belanda. Kontribusinya dalam bidang politik sangat dihargai oleh tokoh pergerakan kemerdekaan, termasuk Soekarno. Lalu, inspirasi bagi generasi muda. Semangat dan jiwa kepahlawanan Dr. Cipto Mangunkusumo perlu ditumbuhkan di kalangan generasi muda. Ia adalah contoh nyata seorang patriot yang berjuang dengan tekun tanpa takut menghadapi resiko untuk memperjuangkan hak-hak tanah jajahan. Semboyannya adalah Rawe-rawe rantas marang malang putung, menggambarkan keteguhan dan ketabahan dalam menghadapi rintangan demi cita-cita yang luhur. Pada akhir hidup Dr. Cipto Mangunkusumo ini, yang akrab dikenal sebagai Dokter Rakyat, menjalani hidup penuh perjuangan dan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Ia wafat pada 8 Maret 1943 di Jakarta. Meskipun telah meninggal, cita-cita dan perjuangannya terus dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan lainnya.
Hingga akhir hayatnya, Dr. Cipto dikenang sebagai tokoh berjasa yang perannya terus diabadikan dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir ada Raden Mas Suwardi Sorjaningrat atau yang biasa kita kenal Ki Hajar Dewantara. Ialah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, agen, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia lahir pada 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta, lalu meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Ia memiliki 3 anak. Yang pertama ada Bambang Sokawati Dewantara, yang kedua Ratih Tarpiah, yang ketiga Asti Wandansari. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan Indonesia. Jasanya yang paling dikenal tentunya adalah saat mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Atas jasanya dalam dunia pendidikan, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Insinyur Soekarno pada 28 November 1959. Selain itu, tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga berjasa dalam menggagas asas-asas pokok pendidikan yang menjadi dasar dari pendidikan nasional. Dilansir dari Prasiti Suratman dalam buku Ki Hajar Dewantara 1995, asas-asas pokok pendidikan tersebut dinamakan Pancadharma Taman Siswa dan terdiri dari asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Setelah kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara sempat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Ia juga meraih gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada pada 1957. Dan 2 tahun kemudian, sang pahlawan pendidikan Indonesia wafat pada 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Sayang kita ini semua juga mau dengar, kalau nyanda mau dengar, kita nyanda mau bisa mengunik telinga, kita bertinggal, kita sayang, kita ada rasa bertunangan dengan cuma bikin bangga dada, tiap hari bangga dada, diode dengan lebih baik hilang dari kata sakit hati. Back.